Sinyalnya kurang bagus sepertinya. Bisa sambil persiapan kalian buka buku paketnya, karena ini juga sebenarnya ada di buku paket, bab tentang turunan fungsi trigonometri. Aku belum terbuka ya filenya. Sebentar. Di layar kalian udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum. Oke, sebentar. Nah, kok nggak ada ya? Oh ya, sekarang ada. Oke, sekarang semuanya udah kelihatan ya. Nah, barangkali sebelum kita bahas pembahasan soal yang sebenarnya sudah kalian tonton videonya dan kalian juga catat kemarin ketika di pertemuan sebelumnya, Ibu mau kalian liatin buku catatannya. Coba semuanya lihatkan ke kamera buku catatannya, apakah sudah dicatat belum yang kemarin? Hidupin videonya, ayo. Yuk, liatin tugasnya yang minggu kemarin. Ya, oke, bintang udah, gadis juga udah, yang lain? Salmut, Kila, Afifah udah, Mariam, oke Mariam udah ada, Riri ada, Nabila ada, yang lain gimana? Farah udah ada, Nada ada, oke. Bentar, Bu. Yang ya oke. Kalian bisa sambil buka buku catatannya karena sebenarnya Ibu mau mengulang apa yang sudah kalian tonton di minggu kemarin. Tapi barangkali agar lebih jelas, Ibu jelaskan lagi sekarang. Kemudian Ibu juga sudah cek pengumpulan tugas di LMS, pengumpulan catatan kalian. Ada 4 orang yang belum mengumpulkan. Jadi, yang merasa belum mengumpulkan catatan matematika minat pertemuan pertama, silahkan langsung menghubungi Ibu secepatnya agar nanti tidak menumpuk ketika PAS. Jadi ketika PAS, Ibu inginnya kalian tidak sibuk memenuhi tugas atau catatan yang belum kalian kumpulkan. Jadi nanti kalian hanya fokus pada ujian dan menunggu hasil PAS gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke layar. Ibu izin mematikan videonya agar kita lancar. Bentar ya, di mana ya? Sambil nunggu partisipan yang lain. Ini ada berapa orang ya? Sip, kita mulai. Nah, perhatikan baik-baik. Semuanya hidupkan audionya ya. Cek di buku catatan kalian soal nomor 1. Bacakan, tentukan interval naik dan interval turun dari fungsi berikut pada interval 0 sampai 360 derajat untuk soal fx sama dengan cos 2x. Benar soalnya yang ini? Benar, Bu. Betul. Ibu tanya, apakah kalian sudah paham jawaban dari soalnya atau belum? Belum. Belum, Bu. Oke, kita bahas ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di buku paket kalian, sebentar ya, Ibu pakai ini. Nah, jadi gini, apa yang dimaksud dengan interval naik dan interval turun? Apa yang dimaksud dengan interval naik dan interval turun? Jadi, kalian tahu kan, kalau semua fungsi dalam matematika itu mempunyai grafik. Coba ulangi. Semua fungsi dalam matematika punya grafik. Semua fungsi dalam matematika punya grafik. Nah, grafik fungsi yang sedang kita bahas ini fungsi apa? Fungsi apa? Trigonometri. Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri itu ternyata dalam bentuk gelombang nih kayak gini. Jadi fungsi trigonometri itu grafiknya itu dalam bentuk gelombang. Nah, ajaibnya dengan menggunakan turunan kita bisa meramalkan kapan si fungsi itu naik dan kapan si fungsi itu turun, lalu kapan fungsi itu berada pada
titik 0 atau memotong sumbu X di 0. Sekarang perhatikan baik-baik. Menurut kalian, ini lihat-lihat, kelihatan kan? Kalau ibu memperlihatkan dari sini ke sini, dia fungsinya lagi naik atau lagi turun? Naik. Naik, pintar. Kalau dari sini ke sini fungsinya lagi apa? Dari sini ke sini? Turun. Turun. Lalu ketika di titik ini fungsinya lagi apa? Fungsinya lagi apa kalau di titik ini? Memotong garis Y. Potong garis. Atau ketika apa kalau di situ? Ketika ketika memotong titik atau garis X di titik 0. Nah, ini kan naik, misalnya ke sini naik, yang ke sini turun. Betul kan kayak gini? Oke. Yang ke sini naik, yang ke sini turun. Kalian terlihat gak kalau Zoom ini sedang direkam? Ya. Ya. Nah, ini yang disebut naik, ini yang disebut turun ya. Ini naik. Bentar. Ini naik. Ini kalau yang ini tadi apa? Turun. 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 Nah, terus satu lagi nanti bentar turun. Sabar ya. Turun. Terus kalau yang di sini ini itu kan tadi pas memotong garis X di titik 0. Ini tuh namanya titik stasioner. Titik stasioner ya. Ibu mau coba pakai. Semoga berhasil. Titik stasioner. Stasioner. Nah, jadi sebenarnya turunan fungsi trigonometri ini punya aplikasi untuk menentukan 3 hal ini. Yang pertama apa? Naik. Yang kedua apa? Turun. Turun. Yang ketiga apa? Titik Stasioner. Oke, nah kalian ingat-ingat ya, berarti ada 3. Yang pertama titik stasioner. Yang kedua itu interval naik. Yang ketiga interval apa? Turun. Interval turun. Nah, sebenarnya ini ada juga di buku paket atau yang dibahas di video sebelumnya. Titik stasioner itu ketika F aksennya sama dengan berapa? 0. Betul, pintar. Ketika F aksennya sama dengan 0. Kalau interval naik, ketika F aksennya bagaimana? Lebih Ayo, dari 0. pintar, lebih dari 0. Atau kalau lebih dari 0 artinya positif atau negatif nilainya? Positif. Positif. Kemudian yang terakhir, interval turun itu ketika F aksennya gimana? Kurang Kurang dari dari 0. Atau nilainya apa? 0. Negatif. Oke, pintar. Nah, sekarang, kita langsung eksekusi di soal. Kalian hanya butuh modal ini dulu untuk modal awalan, agar bisa menyelesaikan soal yang berhubungan dengan interval naik dan interval turun pada grafik fungsi trigonometri. Nah, sekarang untuk soal nomor 1, tentukan interval naik dan interval turun fungsi berikut pada interval 0 sampai 360 derajat. Berarti ini cuma sampai 0 sampai 360 derajat. Ntar Ibu set dulu. Nah, selanjutnya perhatikan baik-baik. Nah, kan kita mau cari fx sama dengan cos 2x ini, kapan dia naik, kapan dia turun. Nah, berarti langkah pertama itu adalah kita harus tahu dulu titik potongnya. Nah, langkah pertama kalau yang A berarti ini A. Yang A ini sebenarnya kita lagi menentukan titik potong di sumbu X. Titik potong di sumbu X ini tadi Ibu sudah bahas sekalian. Titik potong di sumbu X ini disebut titik apa? Stasioner. Titik stasioner. Kalau titik stasioner menentukannya gimana? F aksen X-nya sama dengan 0. 0. Nah, berarti kan kita punya fungsi fx sama dengan cos 2x. Boleh gak Ibu tulis Y sama dengan cos 2x? Boleh gak?
Boleh. Boleh ya, jadi fx-nya diganti sama y. Nah, karena kita mau cari titik potong, maka kita tulis turunannya itu adalah, kan gini ya, tadi kita sepakat, f aksennya itu sama dengan 0. Nah, kalau fx diganti sama y, berarti f aksen x-nya diganti sama apa? Y, Y aksen. kita y aksen sama dengan 0. Makanya di sini y aksen sama dengan 0. Nah, perhatikan baik-baik. Berarti kita menurunkan fx sama dengan cos 2x. Ini diturunin. Kan y sama dengan cos 2x diturunin. Coba turunan dari cos 2x berapa? Min 2 sin 2. Min 2 sin 2x. Bu, dari mana kok bisa langsung min 2 sin 2x? Oke, kita ulang sedikit ya. Kita punya y sama dengan cos 2x. Berarti turunannya itu gimana? Turunan dari cos apa? Min sin. Pintar. Min sin. Karena di sini 2x, berarti min sin 2x. Betul kan? Ya. Kali turunan dari 2x-nya. Turunan dari 2x berapa? 2. 2. Pintar. Maka dari itu, min sin 2x dikali 2, hasilnya berapa? Min 2 sin 2x. Min 2 sin 2x. Paham sampai sini? Paham. Paham, Bu. oke, paham ya. Semuanya pokoknya melihat ke layar biar nggak ketinggalan. Lanjut, sekarang kenapa tiba-tiba sin 2x sama dengan 0? Min 2-nya dikemanain? Dipindah ruas. Pindah ruas, pintar. Dari mana itu berasal? Kita bahas lagi di sini. Nanti Ibu kirim videonya ya, tenang. Jadi min 2 sin 2x kan sama dengan 0. Berarti sin 2x sama dengan 0 per 2. berapa? Per 2. Min 2 atau min 2? Pintar min 2 Min. kan? Berarti sin 2x sama dengan 0 dibagi min 2 berapa? 0. Oke, paham sampai sini? Paham. Paham. Pelan-pelan aja. Nah, sekarang, Bu, kenapa tiba-tiba di sini sin 2x sama dengan sin 0 atau sin 180 derajat? Nah, ini kalian ingat, sin 2x kan sama dengan 0. Kita itu mengganti 0 dengan nilai sin yang hasilnya 0. Ulangi kata-kata Ibu. Kita mengganti 0 di atas dengan nilai apa? Sin Sin. yang hasilnya 0. Kalian ingat tabel ini nggak? Tabel nilai sin cos kan? Ingat. Dari tabel nilai sin costan, coba sin berapa yang hasilnya 0? Sin titik-titik yang hasilnya 0, sin berapa aja? 0, 0. 0. Kalau sin 90 berapa? 1. Sin 90 mah 1. Oh, Berarti masuk nggak kalau sin 90? Enggak. Sekarang sin 180. Ada yang tahu nggak berapa sin 180? 0. Itu bisa. Setelah 180 biasanya ke berapa? 270. 270 dulu kan? Kan gini ya? Ini kan, ini teh 0, yang ini kan. Terus sampai sini berapa? 90. 90. Sampai sini berapa? 100. 180. Sampai sini berapa? 270. Nah, jadi kalau misalnya sin 00, sin 91, sin 180, sin 270, berapa? 1. Ya, betul. Sin 270 adalah 1 atau min 1? Min 1 ya. Jadi, kita punya patokan bahwa sin yang bernilai 0 itu berarti ada berapa tuh? Sin 0 dan sin berapa? 180. Sin 0 dan sin 180. Maka dari itu, di sini sin 0 dan sin 180. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Bu. Nah, ya.
Oh enggak ya. Nah, Bu, tapi kan ini tuh 0, 90, 180, 270. Kan balik lagi ke 360. Saya balik lagi ke 360. Tapi ini tuh kita ternyata ketemu lagi di berapa? Bukan 360, kalau balik lagi jadi berapa? 0. Sudah terwakili gitu sama 0. Paham nggak? Atau kalau nggak paham, Bu, kenapa kan kita muter kan dari sini ya. Coba mana? Kita kan muter dari 0, 90, 180, 270. Kan gini. Kalau balik lagi itu kan sebenarnya 360 kan di sininya. Sin 360. Coba sin 360 berapa? 0. Pintar. Sin 360, 0. Sebenarnya kita tuh punya 3. Sin berapa aja? Sin 0, terus sin 80, sama sin 360. 60. Tapi Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak kenapa 360-nya enggak dimasukin ke sini? Kenapa coba? Kurang dari sini. Jadi wakilin sama 0. Oke, ada yang menjawab sudah diwakili sama 0. Yang lain gimana? 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 360. Oh, diwakili sama ini. Tapi kalau lihat tanda ini, 360-nya masuk nggak sih? Masuk. 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 Tapi berarti sebenarnya masuk kan? Namun kenapa enggak Ibu masukkan ke sini? Belum terjawab loh. Ayo, kenapa ya? Udah cukup. Nggak cukup. Jawabannya adalah perhatikan di sini sin berapa? 2x. 2x. Kalian kalikan 2. Jadi gini, x itu kan sebenarnya ini sudutnya. Kalian kalikan 2 kali 360. Hasilnya berapa? 720. Apakah 720 masuk di interval? Enggak. Oke, itu jawabannya. Paham? Paham. Jadi yang dimasukkan ke sini adalah 0 dan 180. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, Bu. Kenapa tiba-tiba ada ini? Kenapa ada 2x sama dengan 0, 2x sama dengan 180 plus bla bla bla. Nah, sekarang ini tuh yang pertama itu sebenarnya berasal dari ini. Perhatikan baik-baik. Sin 2x sama dengan sin 0. Kan ada dua kemungkinan kan? Kemungkinan pertama itu sin 0, kemungkinan kedua itu sin berapa? Sin berapa? 180. Sin 180. Berarti kemungkinan kedua itu berarti di sini apa? Sin 2x sama dengan sin berapa? 180. 180. Sekarang kemungkinan yang pertama dulu. Sin 2x sama dengan sin 0. Kenapa tiba-tiba 2x sama dengan 0 dulu? Misal ini mah. Ada yang tahu nggak kenapa? Jawabannya adalah, ini lihat, ini kan, ini sin sama sinnya coret. Jadi 2x sama dengan 0. Paham nggak? Paham. Misal kayak gini, Ibu punya sin X sama dengan sin 90 derajat. Berarti kalian udah pasti tahu dong X-nya berapa? 90 derajat. Nah, ini juga sama. Sin 2X sama dengan sin 0. Berarti 2X sama dengan 0. Perhatikan dulu sampai sini. Paham nggak? X sama dengan 0. Bu, kenapa tiba-tiba ada K kali 360 derajat. Ada K kali 360 derajat. Nah, ini tuh untuk ngecek sudut-sudut selain 0 itu sudutnya tuh berapa aja. Bu, nggak paham. Oke, kalau misalnya kalian pusing, kalian selalu ingat aja, kalau misalnya di langkah ini tuh pasti selalu ada tambah K kali 360 derajat. Ada tambah K kali 360 derajat. Kalau kalian udah nulis ini, 2X sama dengan 0, pastikan kalian tambahkan dengan K kali 360 derajat. Nah, terus di sini kan 0, 0. Kan tadinya 2X. 2X sama dengan 0 tambah K 360 derajat. Tiba-tiba di sini jadi apa nih?
Ini jadi apa? Hidupin X. audionya. Ya, X sama dengan 0 ditambah K kali 180 derajat. Ada apa dari baris ke-1 ke baris kedua? Apa yang dilakukan di sana? 360-nya Ya, bagi dibagi berapa? Dua. Oke, pintar. Semuanya dibagi 2. 2X dibagi 2, X. 0 dibagi 2 berapa? Nol. 0. K dikali 360 dibagi 2 berarti berapa? K dikali 180. Paham sampai sini? paham. Paham. Nah, sekarang X-nya itu ternyata katanya gini. 0 ditambah 0,180. Bu dari mana? Perhatikan ya, dari baris ke sini ke baris ke sini dari mana? Kita mulai K-nya itu dari angka 0. Kita mulai K-nya dari angka 0, 1, dan seterusnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Ingat K-nya dimulai dari berapa? Nol. 0. Nah, kalau K-nya 0, berarti masukkan sama kalian ke sini. 0 ditambah berapa? 0 Nol kali 180. 180. Berarti apa tambah apa? 0 tambah Nol. 0. 0 tambah 0 berapa? Nol. Oke, 0 tambah 0 hasilnya 0. Maka dari itu di sini tertulis berapa? Nol. Pintar. Sekarang K-nya 1. Kan tadi kita baru nyoba K-nya 0. Sekarang K-nya 1. Berarti gimana? 0 ditambah berapa? Ini pensil aku itu berapa? 1 kali 180. Hasilnya berapa? 180. Pintar. Sekarang, ini tuh ada yang kurang loh. Sekarang kalau K-nya 2, berarti 0 ditambah berapa? 2 kali 2 kali 180. Berapa? 360. Pintar, 360 derajat. Jadi sebenarnya ada berapa? 0, terus 180. terus 360. 60. Kan ini tuh dan seterusnya. Coba kalian cobain angka 3 di sininya. K-nya 3, berarti gimana? 0 ditambah 3 kali 180. 3 dikali 180 berapa? 240. Oke. Berapa tadi? Siapa yang jawab? 3 dikali 180 berapa? 540. Apakah 540 masuk ke interval? Enggak. Enggak. Oke, jadi cukup sampai di sini. Ada berapa X yang memenuhi dari yang pertama itu? 3. Apa aja 3? Coba sebutkan semuanya. Nol. Terus 180. 360. pintar. Sekarang langsung ke bagian 2. Bagian 2 kita ngambilnya dari mana? Dari sin berapa? 2X Sama dengan sin 180. Ini ya dari sini. Berarti 2X sama dengan berapa? 180. 180 ditambah K. K kali 360. Sampai sini paham? Paham ya? Sama kayak yang di atas, paham? Paham. Nah, berarti sampai sini paham. Sekarang yang kedua paham dari mana? Paham. Semuanya dibagi berapa? Dibagi 2. 2X dibagi 2 sama dengan? X. 180 dibagi 2 sama dengan? 90. K kali 360 dibagi 2 sama dengan? K kali 180. Pintar, K dikali 180. Tadi itu K-nya berapa? Dari mulai berapa? K sama 0. dengan 0, 1, dan seterusnya. Sekarang kita cobain K-nya berapa dulu? 0. 0, berarti 90 ditambah 0 kali 180, kan? Berarti 90 ditambah 0. berapa?
90. 90. Oke, pintar. Sekarang dicobain K-nya 1. Berarti 90 ditambah 1 dikali 180. Berarti 90 ditambah 180 berapa? 270. Oke, 270. Maka dari itu di sini berapa? 270. 270. Sekarang K-nya 2. Berarti 90 ditambah 2 dikali berapa? 180. 180. Berarti 90 ditambah 2 kali 180 berapa? 360. Lebih dari interval nggak? Lebih. Lebih. Berarti masuk ke sini nggak? Enggak. Enggak, oke. Nah, sekarang ini sudah beres. Kita punya 5 nilai X. Apa aja 5 itu? Coba sebutkan bareng-bareng. 0, 0, Terus, 80, 80, 360, 90, 270. semuanya kita masukkan ke garis bilangan. Bilangan. Kita masukkan ke garis bilangan. Dimulai dari yang terkecil ke terbesar. Besar. Ada 0, 90, 180, 270, 360. Apa yang ditanyakan di soal? Kita harus tahu apa? Interval naik. Interval naik dan Interval turun. naik dan interval turun. Kalau mau tahu interval naik dan interval turun harus tahu apa? Nilai apanya? Ini, nilai turunan. Turunannya harus, kalau naik nilai turunannya berapa? Harus positif. Kalau turun, nilai dari turunannya harus gimana? Negatif. Negatif. Berarti yang kita pakai yang turunannya atau yang di soal? Turunannya. Bentar, yang kita pakai turunannya. Buat ngeceknya, perhatikan baik-baik. Buat ngeceknya, berarti kan kita mulai dari F aksen X sama dengan min 2 sin 2X. Ini tahu dari mana kan? Ya. Dari sini kan turunannya yang tadi ya? Turunan Ya. Ya, atau ini nih turunannya yang sudah kita cari bersama-sama. Nah, sekarang mau cek dulu di interval 0 sampai 90. Kalau interval 0 sampai 90 dia naik atau turun ya? Itu kan pertanyaannya. Nah, berarti gimana tuh? Dari 0 sampai 90 kira-kira angka berapa yang bisa dimasukkan? 30. 30. Misal Ibu masukkan 30. Berarti min 2 dikalisin 2 kali 30 berapa? 2 kali 30 berapa? 60. Min 2 kali sin 60 berapa? setengah akar 3. Setengah akar 3. Sebenarnya kita itu nggak terlalu peduli dengan hasil angkanya. Kita itu pengen tahu dia positif atau negatif. Negatif dikali positif hasilnya Negatif. negatif. Maka dari itu di sini apa? Negatif. Negatif. Paham? Paham. Nah, sebenarnya kalau kalian udah cek satu interval, interval yang lain itu nggak perlu dicek. Biasanya langsung menyesuaikan. Kalau di sini negatif, berarti di sini apa? Positif. Terus? Negatif. Terus? Positif. Positif. Kalau negatif, berarti sebenarnya dia intervalnya lagi apa di sini? Naik atau turun? Turun. Turun. Oke. Yang di sini? Naik. Naik. Yang di sini? Turun. Turun. Selanjutnya terakhir positif apa? Nah, naik. Makanya tuh dari atas ke bawah. Terus ke atas lagi. Terus ke bawah, terus ke atas lagi. Nah, langsunglah kita ketemu di akhir. Kan ditanyainnya interval naik. Berarti kita tahu dong, interval naiknya itu ketika mana nih? 90 sampai berapa? 90 sampai 180. Ya, 90 sampai 180. Biasanya ditulisnya itu nggak pakai sama dengan. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak kenapa ini nggak ada sama dengannya di sini?
ikutin yang fx, aksen x lebih dari 0. Betul. Karena di sininya juga lebih besar dari 0 kan? Ada sama dengannya nggak? Enggak. Nggak, maka di sininya juga nggak ada sama dengannya, paham? Berarti intervalnya itu ini sama ini kan? Ini apa sih yang kayak gini, Bu? Ada yang tahu nggak ini apa? Coba kalau ada tanda kayak gini artinya dalam matematika. Dibacanya apa? A, atau. Dibacanya atau. Jadi yang naik itu 90 sampai 180, nulisnya kayak gini ya. 90 kurang dari X dan X kurang dari 180 atau 270 kurang dari X dan kurang dari 360 derajat. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke, lanjut. Sekarang turun. Turun itu ketika f aksen X-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti maksudnya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti yang mana intervalnya? 0. 0 kurang dari X kurang dari 90 derajat atau ya ini atau 180 kurang dari X kurang dari 270. Akhirnya udah kita dapat jawaban ini. Interval itu yang mana? Bukan ditanyanya interval ini yang dimaksud interval, ini interval, ini interval, ini interval, ini juga interval. Jadi jawaban akhirnya ini nih, yang naiknya berapa, turunnya berapa. Bu pernah lihat misal ya di soal pilihan ganda itu bukan pakai derajat tapi pakai V-an. Oke, kita belajar bareng-barang. Ini kalau pakai V gimana? Coba kasih tahu Ibu. 0 kurang dari X kurang dari 90 itu berapa pi? Setengah pi. Pintar. Atau pi per 2. Kalau yang ini berarti gimana? Pi kurang dari X kurang dari 3/2 pi. 3/2 atau 2/3? 3/2. Betul ya, 3/2. Oke. Sip, udah beres sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita cek ke bawah. Duh, jadi gini ya, oke. Nanti Ibu ini di-upload ya, tenang aja. Sudah Ibu save juga ininya, apa namanya, tampilannya. Oke, kalau sudah, kalian perhatikan latihan soal. Di sini ada 5 latihan soal, nomor 1 sampai nomor 5, bisa kalian coba kerjakan selama sisa jam pelajaran Ibu. Paling lambat dikumpulkan di pertemuan matematika selanjutnya. Jadi nanti pas pelajaran matematika Ibu, sebelumnya kalian harus sudah memasukkan tugas nomor 1 sampai nomor 5 di LMS. Nanti insya Allah Ibu buatkan link LMS-nya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Nggak. Ibu akan kirim file ini di grup kelas kalian beserta screenshot yang tadi ya, yang kita bahas nih. Bentar. Ini direvisi ya. Paling lambat dikumpulkan nanti pas pertemuan matematika ini. Oke, kelihatan nggak screenshotnya di kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Nah, sekarang langsung eksekusi aja ya. Kita tutup di Zoom-nya. Kalian langsung coba kerjain latihan. Karena Ibu pikir kalau misalnya
kita tidak latihan, mana bisa kita bisa mengecek diri kita udah bisa ngerjain soal atau belum. Maka dari itu, kalian langsung coba latihan nomor 1 sampai nomor 5. Oke? Paham? Udah? Ya, Bu. Oke. Bentar, Ibu mau ngecek, jangan dulu ada yang keluar, Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Ada 26 orang. Hari ini siapa yang nggak hadir? Harusnya 27 ya sama Ibu. Ada yang izin nggak ke KM-nya? Oke, Ibu mau screenshot dulu aja ya, biar nanti ketahuan siapa yang belum hadir. Enggak, Bu. Nggak ada yang izin. Nggak ada yang izin? Iya. Berarti satu orang lagi kemana ya? Koneksi mungkin, Bu. Oke, siap. Udah ya, Alhamdulillah Ibu sudah rekam dan tadi filenya langsung Ibu kirim sesegera mungkin di grup kelas sehingga kalian bisa langsung ngerjain latihan soal. Sekian dari Ibu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semangat berjuang di sisa pembelajaran matematika ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, silahkan keluar Zoom ya.